lemah lembut buat istri, apalagi wayahnya ngasih duit. Mama, cara kertosari mamah kan. Mae, oh katro amat bu. Sekali-kali mamah ya bu, pak. Mama, ada apa papa? Itu teletongnya masih banyak di teras misalnya. Nggak apa-apa modern dikit. Gunakan kata yang sopan santun bapak ibu. Rogoh pas wayahi gajian kan. Mama, ada apa papa? Ini uang mama 15 juta. Uang apa papa? Ini uang belanja mama. Makan, minum, dapur, listrik, wifi, sebagainya. Ongkos anak sekolah biaya 15 juta. Ini kantong kanan, kantong sebelah kiri rogo lagi. Ini mama 15 juta lagi. Ini uang apa papa? Ini terserah mama mau dipakai apa. Mau dipakai jalan-jalan ke mall juga boleh. 15 tambah 15 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Allahu Akbar, ngimpi. Tapi kalau suaminya mampu ya pak, kalau suami mampu, lakukan itu untuk membahagiakan istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul hajah Bapak Adi Suryaman. Mana tadi? Oh, di belakang. Oh ya, dihanap itu di bawah ya Pak. Dihanap. Bapak Adi Suryaman beserta istri dan keluarga besar. Semoga hajat beliau, baik resepsi maupun menikahkan putri beliau, esok hari sampai selesai diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, wakil rakyat kita yakni Gus Hamdani. Semoga beliau juga mudah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang saya hormati pejabat kepala desa Kertosari Bapak Sumidi. Jadi beliau sudah 2 kali jadi PJ Kadis ya Pak. Selanjutnya yang saya hormati kepala desa terpilih Bapak Albert Halomoan Sidauruk. Wah, namanya keren sekali. Pantesan terpilih terus karena namanya paling keren Pak. Coba bandingkan
Sumidi keren mana sama Albert Halomoan. Makanya panjenengan Pak cuman jadi pejin karena asmane Sumidi. Tapi kalau Albert Halomoan Sidauruk itu namanya keren itu. Namanya menasional. Sampai di angkot-angkot aja ada itu namanya. Beliau akan segera dilantik di hari Selasa mendatang. Semoga di periode berikutnya kepemimpinan beliau selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Wakil Ketua PCNU Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ustadz Haji Zainuddin. Pakai MZ enggak kira-kira? Zainuddin saja. Yang tadi menyampaikan sambutan atas nama tuan rumah. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kiai Isroni, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Fawaid beserta segenap para asatidz, santriwan santriwati yang ikut menjadi penyelenggara acara pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan atau Kepala Dusun, Ketua RT, sesepuh pinisepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Banser, Komandan Budiono. Selanjutnya juga tadi ada sahabat-sahabat pendekar setia hati, ini yang cungkring di dua sisi panggung. Saat ini ya cungkring, tapi awas bantingannya. Setia hati atau Pagar Nusa ini ya? Oh, Pagar Nusa ya, sahabat Pagar Nusa, karena mirip sih bajunya ya, nggak kelihatan depan belakangnya. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah undangan. Kita ini pengajian malam ini satu pengajian dalam rangka menyongsong akad nikah, sekaligus juga maulid. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Saya ini minta izin, nanti ceramahnya nggak lama-lama, karena saya ini sakit Bu. Jadi saya dari pagi tadi meriang, ini panas badannya, kepalanya pening sangat, kerongkongannya radang. Jadi kalau nelen tuh sakit. Saya ini rodok-rodok sehat ya karena lihat rai-rai ibu-ibu inilah sebetulnya. Karena wajah-wajah ibu-ibu ini berseri-seri membuat gembira hati saya. Makanya ceramahnya ini rodok semangat jadinya. Karena nggak mungkin saya batalkan kedatangan ke sini. Mohon doanya semoga Allah berikan kesembuhan segera. Allah berikan kesehatan, sehingganya aktivitas dakwahnya bisa berjalan lancar. Karena jadwal saya hari ini yang rutin saya batalkan, yang besok subuh juga saya ganti orang, karena takut nggak maksimal misinya. Cuman yang malam ini kalau saya nggak datang nanti saya diocehin Ustadz Isroni nantinya, kirain sengaja nggak mau datang. Jadi mohon maaf sekali lagi atas kekurangan saya nanti dalam menyampaikan tausiah, karena memang kondisi kurang fit. Namun spesial malam ini kita semua mendoakan calon pengantin, yakni Mbak Arus, saya susah baca namanya itu, Arus Nisa Melia Fitriani, namanya panjang banget. Itu besok akad nikah, apal nggak pengantinnya ya? Kalau bisa nggak usah disebut, nanti Pak Kiai Isroni lah nuntun. Daripada belepotan loh, belepotan sampai 3 kali ngulang-ngulang, karena panjang namanya. Pak Ade ada aja ngasih nama anak panjang-panjang. Yang akan segera menikah dengan Mas Muhammad Saiful Anwar. Beliau ini adalah prajurit militer, prajurit TNI. Jadi Mbak Amelia harus siap sering-sering ditinggal suami.
Suaminya berlayar ke Amerika setahun nggak pulang-pulang, kesepian. Makanya istri TNI, apalagi marinir, apalagi angkatan laut, harus siap ditinggal. Ini konsekuensi punya suami sebagai prajurit, punya suami sebagai kader negara yang harus loyalitas penuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Satu sisi ini adalah tantangan, di satu sisi ini adalah sebuah kebanggaan. Mudah-mudahan keluarga yang akan dibina ini Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Berkah keluarganya, lancar rezekinya, anaknya solih dan solihah semuanya. Allahumma amin. Ini tukang soundnya sebelah mana ini Pak? Belakang saya ya. Itu efeknya dikurangin aja Pak. Karena kalau efek banyak itu gremeng ya Bu ya. Nah ini enak ya, bulat suara sayanya kayak gitu. Yang tadi itu suara untuk nyanyi yang tadi itu. Kalau yang ini buat ceramah. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada dua hal yang hendak saya sampaikan pada kesempatan malam ini yang kita dahulukan bekal buat calon pengantin baru dan bekal buat kita semua bagaimana cara menciptakan, mengupayakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini menyebutkan sakinah, mawaddah, warahmah ini gampang, mewujudkannya yang sulit. Nggih napa nggih? Kalau ngomongnya gampang, sakinah, tentram, adem, ayem. Bu, udah tentram belum? Belum tentu. Jangan-jangan saban hari pening aja ya Bu ya. Banyak yang dipikirkan. Mana lakinya galak lagi ya. Tentram, adem, ayem, sakinah, mawaddah, penuh cinta, warahmah, dan penuh dengan kasih sayang. Bagaimana cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? 3 saja yang hendak saya sampaikan malam ini. Yakni yang pertama, jaga sholat. Tahu sholat nggak Bu? Tahu ya. Ini lumrah betul. Jaga sholat. Mengapa menjaga sholat? Karena Nabi menyampaikan firman Allah Ta'ala. Berarti hadis qudsi ini. Tafarragh li'ibadati. Lapangkanlah waktu untuk menyembahku. Amla'u sadraka ginan, maka aku janji, kata Allah, aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini kalimatnya luar biasa. Allah enggak katakan begini, jaga sholat, nanti ku penuhi rumahmu dengan perabotan. Tidak. Jaga sholat, nanti kepenuhi lemarimu dengan simpanan perhiasan. Tidak. Jaga sholat, nanti kepenuhi halamanmu sama parkir mobil. Tidak. Tapi jaga sholat, nanti kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Deg-degan gak kalau saya ngebentak ya Bu ya? Enggak ya. Dadamu dengan kekayaan. Kaya itu di sini. Kaya itu ukurannya di dada kita masing-masing. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Bu, panjenengan suka perhiasan? Suka sama emas? Mas kawin lagi? Oh enggak suka. Sudah kodrat Pak, yang namanya perempuan suka emas, suka perhiasan. Itu takdir dari sana. Sudah ketetapan dari Allah Ta'ala. Cuman saya ingin ingatkan sama ibu-ibu, orang kaya ukurannya bukan perhiasan,
Ya Pak ya. Apa orang kaya itu nek kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Di Kertosari ada nggak? Jajal besok hari Minggu. Liatin yang kondangan. Ada kalau di Bandar Lampung 5 jari dipasangin cincin semua. Bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh bu langsung digoyang-goyang. Tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wayahnya pengajian sambil berkipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget, segede rantai anjing. Saya pernah ngisi ceramah pengajian nang hotel bu. Orang-orang sugih semua yang pengajian, ibu-ibu sosialita. Begitu saya masuk ruangan, apa kata ibu-ibunya? Selamat datang Bapak Ustadz. Begitu saya ngelihat kalungnya kayak cilok, bulat. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya itu loh bu, segede pentolan bakso setan. Kalau dibawa kondangan nunduk badannya. Apa itu orang kaya? Bukan. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya, kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Makanya kalau kata orang bijak, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Gini penggi. Bapak Ibu, kalau panjenengan punya tabungan 1 miliar, banyak tidak? Banyak. Kalau saya Pak punya tabungan 1 miliar, males diundang ceramah. Apalagi saya meriang kayak gini Pak, nggak dateng kayaknya. Nyuruh orang, mungkin jalannya sudah ngangkat bahunya, gagunya mendongak. Banyak duit 1 miliar itu. Kita punya uang 1 miliar alangkah banyaknya. Tapi Abu Rizal Bakri punya uang tinggal 1 miliar, stroke dia. Alangkah banyaknya 1 miliar bagi kita, tapi alangkah sedikitnya bagi Abu Rizal Bakri. Maka dari itu kaya bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi bahagialah yang membuat Anda jadi kaya. Nah, kalau ingin dikayakan oleh Allah, maka jaga sholat. Wa illam taf'al, apabila engkau tidak menjaga sholat, kata Allah, malaktu sadraka sughlan walam asudda faqraka, aku penuhi dadamu dengan kesempitan dan tidak akan aku cukupkan saat engkau sedang ada dalam kekurangan. Kalau tidak menjaga sholat, kalau kata orang apa? Sholat zuhur mepet asar, asarin numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Laka qodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kawanan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak-anak ini niru, apa kata anak-anak? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta lebih keren lagi. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Jadi buat adik kami Amelia sama Muhammad Saiful Anwar, sholat jaga. Tidak
tidak akan pernah bahagia rumah tangga yang gak jaga sholat. Percayalah sama saya, tidak akan bahagia. Bahagia itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian. Maka jangan mencari kebahagiaan pada kedudukan, pangkat dan jabatan. Jangan mencari kebahagiaan pada kekayaan, karena kita tidak akan pernah mendapatkannya. Kebahagiaan anugerah dari Allah. Kalau ingin sakinah, mawaddah, warahmah, jaga sholat, insya Allah. Apalagi pengantin baru, sholatnya jamaah, tahajud. Ya kalau jamaah ke masjid kan lebih bagus. Tahajud jamaah, suami jadi imam, istri makmum. Apalagi jamaahnya Pak Cak Wong Palembang. Kalau orang kampung saya di Palembang, Bu, imamnya lakinya, bininya ngamum. Lakinya membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 11 rakaat tarawih tambah witir, dek aja yang dibaca. Selesai sholat istrinya nanya, pagar nusanya gantian pegel dia. Monggo li, nggak apa-apa li. Jadi 11 rakaat dek aja bacanya. Maka lantas istrinya tanya, Kak, ngapolah kakak nih manggil adek terus tuh? Oi dek, kata lakinya, kakak nih sayang nian dengan adek tuh, makanya dipanggil terus. Kalau kata istrinya, kalau cak itu Kak, adek nak ngaji juga. Buka Quran istrinya ngaji, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi jangan praktekkan ya, Bu. Itu kol-kolahnya kebanyakan itu. Nanti dimarah Ustaz Nur Rahman. Itu Ustaz Nur Rahman ya? Kon jenengan kayaknya ganteng gitu Ustaz, tapi nyumput di tengah gitu. Temenan sama saya di Facebook. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pokoknya jaga sholat. Kan sholat tidak bikin repot, sholat tidak bikin lelah, maka jaga sholat. Tidak akan pernah bahagia rumah tangga yang tidak menjaga sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tunaikan kewajiban, jangan memaksakan hak. Saya ambil global-globalnya saja biar nggak kelamaan. Sekarang kita bahas Bapak Ibu, apa kewajiban suami kepada istri. Nabi ditanya kewajiban suami terhadap istri, satu kata Nabi, jawabnya ayut'imaha idza ta'im, berikan istri makan sesuai dengan kemampuan suami ngasih makan. Jangan berlebih-lebihan, Bu. Jangan maksa suami. Nanti buat Amelia, manggilnya Amelia aja lah ya. Lisa manggilnya. Nisa. Oh, manggilnya Nisa. Buat Nisa. Ini Pak Ustadz ingatkan, suamimu prajurit TNI. Sudah jelas gajinya segitu. Sudah jelas remunerasinya segitu. Ya terima segitu. Jangan maksa yang berlebih-lebihan. Setuju atau setuju? Jangan sampai panas-panasan. Jadi prajurit, istri prajurit TNI harus tahu betul mana penghasilan suaminya, apa tugas suaminya. Jangan dipanas-panasin. Ini suami pulang dari tugas malah dipanasin. Pak, tetangga ganti mobil. Papa kapan? Pening palak lakinya. Mana di kantor dimarah komandannya lagi ya. Bu, jadi prajurit TNI itu kalau salah dikit kena kampleng sama komandan. Makanya komandan itu Pak, syarat tambahannya ada dua. Satu pinter ngampleng, dua pinter nyanyi katanya. Karena kalau ketemu komandan yang galak main kampleng aja, nggak tahu suaminya di kantor, mungkin kena kampleng komandan sampai rumah dipanasin oleh bininya. Pak, tetangga ganti motor. Papa kapan? Pak, tetangga ganti istri. Papa kapan? Ya kalau mau nggak apa-apa. Jadi tugas suami ngasih nafkah, segitulah mampu suami, jangan dipaksa.
Saya cuma belajar dari pengalaman saya, Bapak Ibu. Saya ini ngontrak 7 tahun. 7 tahun ngontrak, Pak, 3 kali diusir dari kontrakan karena nggak kebayar. 3 kali loh, teganian yang ngusir saya tuh. Tahu Ustadz kok diusir sama dia? Satu yang terakhir ngusir saya itu gara-gara apa coba? Saya bahas khilafah diusirnya. Karena yang punya kontrakan pemulung khilafah soalnya ya Pak. Diusirnya saya. Nanti kita ngaji khilafah lah. Benar itu kejadian sama saya. Waduh, ini korban ini Bapak Ibu. Gara-gara perkara itu. Tapi tadi artinya memang sulit itu biasa hidup ini. Harus optimis saja. Pernah pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Nggak ada juga yang ngundang. Besok pagi saking laparnya Bapak Ibu ketemu intip di belakang. Tahu intip nggak Bu? Biar kan kalau masak nggak pakai magicom, pakai periuk, kompor minyak, pasti ada intipnya. Nah intip itu direndam pakai air hangat, air panas ya Bu. Dibilas 3 kali, digaloh pakai garam, nikmatnya luar biasa. Namanya lagi kelaparan, itu pengalaman. Istri saya sampai nangis berlinang air mata. Selama gadis saya nggak pernah kelaparan kayak gini. Selama gadis saya nggak pernah makan intip yang diginiin. Tapi terima saja, jalani. Suami berjuang, rezeki di depan bukan di belakang. Nggih napa nggih? Harus begitu caranya. Dan begini Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu ilmu ini biar Pak Kades nggak repot, Pak RT nggak repot. Hidup ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju nggak kira-kira? Ngapa sih kita repot nada? Pengennya rebutan bantuan. Kalau bukan hak kita jangan diambil. Setuju nggak kira-kira? Karena saya kasihan sama Pak RT. Mana Pak RT Pak? Pak RT ngacung kalau ada. Waduh kasihan Pak RT. Kalau pas bagi bantuan orang lain yang dapat, keluarga ngamuk. Kerabat yang dapat, yang lain ngomel. Iya keluarga dia wajar kalau dapat. Nepotisme, panas kuping Pak RT. Panas kuping Pak Kades. Akhirnya Pak Kades mikir, sudahlah keluarga nggak usah dikasih, orang lain saja yang dikasih. Apa kata keluarga? Percuma punya keluarga jadi kades, nggak ada gunanya, serba salah Bapak Ibu. Makanya kita ini kalau nggak melarat ya jangan ngaku melarat. Kalau nggak mampu ya jangan bikin surat keterangan tidak mampu. Saya ini terus terang Bapak Ibu, ini kejadian nyata, true history, benar-benar terjadi. Tahun 2008 saya masih ngontrak. Kendaraan saya itu motor dikasih orang karena kasihan sama sayanya. Jadi saya khutbah di kantor Gubernur Lampung, Pemda Provinsi. Karena saya sering khutbah di sana, kata Biro Kesra, Pak Ustadz, mau umroh enggak? Ya mau kata saya. Buat surat keterangan tidak mampu, syarat berangkat umroh. Waduh, mikir saya Pak. Ini kalau saya buat surat keterangan tidak mampu, takut permanen. Iya nggak mampunya itu permanen, kesuwen, saya nggak mau. Umur masih muda kok jadi permanen nggak mampu. Akhirnya saya lapor sama Biro Kesra, Pak izin kata saya. Habis saya setor surat keterangan tidak mampunya, boleh tidak saya ambil lagi? Oh nggak bisa kata dia. Ini adalah pemberkasan, harus diarsipkan. Enggak, masalahnya kata saya kalau diarsipkan takut permanen nantinya. Lama saya nggak mampunya. Akhirnya kalau nggak bisa nggak jadi berangkat umroh. Hanya gara-gara saya nggak mau bikin surat keterangan tidak mampu. Tapi ajaib Bapak Ibu, nolak umroh hanya gara-gara surat keterangan tidak mampu. Ada pengusaha tambak langsung melunasi berangkat haji. Transfer 35 juta, masuk waiting list berangkat tahun 2012. Alhamdulillah. Makanya Bu, PKH kalau bukan hak jenengan kasih ke orang. Setuju nggak kira-kira? Beras miskin atau apapun namanya kalau bukan punya kita, bukan hak kita, kasih kepada yang tidak mampu.
Saya ini kesal sama orang Indonesia ini, lagunya kaya sangat, gayanya sugih, dibilang melarat marah, kemana-mana upload, makan di begadang upload, makan di restoran upload, jalan-jalan ke lengkung langit upload, jalan-jalan ke laut mutun upload, nggak dapat bantuan marah. Subhanallah, jangan sampai. Baik, yang berikutnya, wa ayuk suwaha idak tasah. Kewajiban suami itu belikan istri pakaian sesuai dengan kemampuan suami membelikan pakaian. Nah, ini buat bapak-bapak tak himbau, pakaian istri sebaiknya lebih baik daripada pakaian suami. Itu sebaiknya. Jangan sampai suaminya nyetil kemana-mana keren, kayak Pak Albert itu kan biasa aja, nggak pakai jas-jasan segala, perutnya agak nongol dikit ya, hamilan 6 bulan itulah, 9 ya sudah. Jadi kalau yang laki ini bu, nggak usah ganteng-ganteng, yang harus cantik itu istri. Setuju nggak kira-kira? Dandani istri sendiri. Makanya kata orang di media sosial, ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju gak kira-kira? Pengen istri secantik Syahrini, dandanin kayak Syahrini, beliin make upnya Syahrini. Pengen istri secantik Luna Maya, belikan lipstiknya Luna Maya. Jangan sampai bapak-bapak nyetil kemana-mana, ibu-ibunya kemana-mana katro, cuman pakai daster doang. Kondangan daster, pengajian daster, arisan daster, nang pasar daster, masak daster, tidur daster. Mending dasternya yang bener. Daster abis masak tadi pagi, ngolek sambal terasi nggak dicuci tangan, dikual-kual di baju, itu yang dipakai tidur. Begitu suami ikutan ke kasur, kok di kasur bawa terasi ya, ketiban ngelihat bininya matanya udah belean, hidungnya ubelan, giginya jigongan, ngiler pula misalnya, bedandan. Makanya bapak-bapak dandanan istri biar cantik, belikan make up yang mahal, baju yang modis. Tapi ibu-ibu harus rajin dandan. Bu, jenengan dandan niatnya buat siapa? Suami dong, bukan suami tetangga kan? Jangan-jangan nanti dandannya buat Pak Kades lagi ya. Pak Kades sudah ada yang punya. Dan nanti buat suami. Kalau suami sedang di rumah, nih buat Nisa kan, suami sedang di rumah, sedang tidak tugas, dandan yang cantik, bedak sekotak abisin gak apa-apa, minyak wangi sekujur tubuh, lipstik yang merah. Ini mah borok-borok. Suami tidur malah bau balsam campur autan. Allahu Akbar. Istri yang baik yang pandai berdandan untuk suaminya. Balik lagi, wala yadribil wajha. Suami yang baik tidak pernah menampar wajah istri. Ini buat Saiful Anwar, jangan-jangan mentang-mentang marinir ngampleng bini, jangan. Suami yang jago bukan yang memukul istrinya. Suami yang baik adalah yang memuliakan istrinya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki terbaik di antara kalian semua adalah yang paling berakhlak dengan istrinya. Makanya bapak-bapak, keluarkanlah tutur kata yang lemah lembut buat istri. Apalagi wayahnya ngasih duit, mama. Cara kertosari mamah kan? Katro amat bu. Sekali-kali mamah ya bu, pak. Mama, ada apa papa? Itu teletongnya masih banyak di teras misalnya. Nggak apa-apa, modern dikit. Gunakan kata yang sopan santun bapak ibu. Rogoh pas wayahi gajian kan, mama, ada apa papa?
Ini uang mama 15 juta. Uang apa papa? Ini uang belanja mama. Makan, minum, dapur, listrik, wifi, sebagainya. Ongkos anak sekolah biaya 15 juta. Ini kantong kanan, kantong sebelah kiri rogo lagi. Ini mama 15 juta lagi. Ini uang apa papa? Ini terserah mama mau dipakai apa. Mau dipakai jalan-jalan ke mall juga boleh. 15 tambah 15 30 juta. Mau nggak, Bo? Ngimpi. Allahu Akbar, ngimpi. Tapi kalau suaminya mampu ya Pak, kalau suami mampu, lakukan itu untuk membahagiakan istri. Karena itulah tugas suami. Selanjutnya suami yang baik itu wala yuqabbih, tidak boleh menghina istri. Tak ulang lagi, tidak boleh menghina istri. Terutama menghina wajahnya, terutama menghina badan fisiknya, enggak boleh sama sekali. Mentang-mentang istrinya melar, kayak dikasih baking powder ya Bu ya, melar, kebo, manggilnya kebo lagi ya. Maaf Pak, mending sapi loh Pak, sapi mah masih putih, nah kebo. Jangan sampai sedemikian rupa. Contoh Nabi itu kalau manggil Aisyah apa? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu ini maulah dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang dandan serba pink, kerudungnya pink, kelambine pink, androknya pink, kaos kaki pink, sendalnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink. Ketiban lewat depan suaminya, pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega nian bapak-bapak nih. Mentang-mentang anak celeng pink juga ya Bu ya. Kelewatan. Panggil istri dengan panggilan kesayangan. Karena begini, istri itu sangat suka dipuji suami. Gini apa nggih? Sangat suka dipuji suami. Makanya bapak-bapak, kalau panjenengan tidak memuji istri, nanti istrinya dipuji suami tetangga. Bapak-bapak ini payah, mentang-mentang sudah bosan sama istrinya, istrinya digentak-gentak. Tiap hari yang disanjung-sanjung bini tetangga. Ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Dibaca orang dengan macam-macam. Selanjutnya wala yahjur illa fil bait, suami yang baik tidak boleh minggat dari rumah kecuali tetap di dalam rumah. Ingat, jangan pernah pergi dari rumah kecuali untuk tugas. Jangan pernah minggat dari rumah walaupun selangkah. Karena suami atau istri yang minggat dari rumah, keluar dari rumah, akan ada setan yang menemani. Nama setannya setan dasim. Ada yang namanya dasim di sini. Kalau ada nama setan itu soalnya harus diganti. Baik, sekarang kita balik. Apa kewajiban istri kepada suami? Kewajiban nisa untuk suami nantinya. Bu, ada berapa kewajiban istri kepada suami? Ada berapa? Ya banyak ya, berapa? Masak nasi kewajiban siapa? Salah. Masak nasi itu kewajiban suami. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Nah lu bapak-bapak, saya ceramahin di kota Menggala Bu. Ibu-ibu di Menggala berdiri semua ngangkat jempol tangannya, bagus Pak Ustaz. Baru kali ini Ustaz ngebelain kaum perempuan. Jadi kewajiban jenengan Bu terhadap suami cuman ada satu tok.
yakni manut perintah suami. Makanya Bu, nek dikongkon masak yo masak, nek dikongkon ngepel ngepel, nek dikongkon mijiti mijit. Kalau diajak masuk kamar masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, ah gegoh gawah Pak Ustaz, podo wae sami mawon. Kalau kata Pak Adek sarwak keneh, ndak ada bedanya. Memang tidak ada bedanya, tapi prinsip yang membedakan. Makanya buat Nisa dan buat ibu-ibu semua, mulai malam ini semua yang dilakukan harus diniatkan karena taat suami. Kalau dilakukan karena taat suami, ibu-ibu bakal masuk surga semua. Perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, tapi kalau pengen masuk neraka, Bu, suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka. Ngelawan sama suami. Cuman saya tambahin ya Bu, istri yang rajin mencium tangan suaminya, sekali mencium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng kayak patat wajan itu loh Bu. Persis Hajar Aswad. Perasaan kalau marinir hitam-hitam ya. Kejemur di laut soalnya Pak. Ya ireng-ireng. Mencium tangan suami sekali sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami satu saja Bu, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, habis dosanya. Bajunya masih bersih semua Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, Pak, opo kolornya mana Pak? Ya tak enggol lama, lepas Pak. Kirain mau ngapain ya Pak, ternyata pengen nyuci kolor emak-emak nih. Pokoknya buat Nisa, ini pesan Pak Ustadz satu aja. Kalau yang lain-lain itu tambahan. Yang penting taat, ngerumat suami, khidmat suami, maka Nisa bakal masuk surga. Allahumma amin. Yang ketiga sekarang, kalau ingin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini Muhammad Saiful Anwar masih punya kedua orang tua. Nisa masih lengkap kedua orang tua. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Maka bagi semua anak, perlakukan orang tuamu seperti raja. Percayalah, rezekimu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, sekarang Bapak Ibu masuk segmen yang kedua. Masalah pernikahannya kita tinggalkan dulu. Tapi ini penting Bapak Ibu. Di momentum peringatan Maulid ini, kita nggak bahas Maulidnya, nanti kepanjangan saya ceramahnya. Tapi saya akan membahas kecemasan Nabi, kekhawatiran Nabi akan umatnya di akhir zaman. Apa yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi? Innama akhafu ala ummati. Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan terjadi di antara umatku, di tengah-tengah umatku. Wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa hatta yaumal qiyamah ila yaumil qiyamah. Apabila umatku sudah berpecah belah, saling menghalalkan darah antar sesama mereka, saling berperang antara sesama mereka, maka ini tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Nah Bapak Ibu, Bu,
Udah ngantuk belum? Ini ngajinya rodok serius soalnya. Nggak apa-apa ya. Yang penting gini Bu, kalau ngaji serius dengan kepalanya diangkat. Jangan nunduk nanti khusyuk. Saking khusyuknya palanya mejem, palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran tahunya. Jadi Nabi sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu apabila umatnya di akhir zaman ini perang saudara. Coba kita lihat kekhawatiran Nabi sudah benar-benar terjadi. Yaman perang saudara, Irak perang saudara, Suriah perang saudara, Afghanistan perang saudara, Mesir konflik berkepanjangan tak berkesudahan. Apa sebabnya? Banyak orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Maka sering saya sampaikan, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dan orang yang berkuasa. Tak ulangi lagi, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dan orang yang sedang berkuasa. Maka orang baik wajib berkuasa, jangan orang jahat yang berkuasa. Dan yang berkuasa harus orang yang beragama, bukan orang yang mengatasnamakan agama. Tak ulang lagi. Yang berkuasa harus orang yang beragama, bukan orang yang mengatasnamakan agama. Karena kalau kita cuma mengatasnamakan agama, maka yang terjadi adalah perang saudara, pertumpahan darah yang tidak berkesudahan. Ini tinggi betul bahasanya ya, bahasa langit ini kayaknya. Sekarang saya mau turunkan dulu bahasanya ini. Apa yang saya turunkan dulu Bapak Ibu? Begini. Kemarin hari Rabu di kota Bandar Lampung ada penggerebekan Densus 88. Yayasan Abdurrahman bin Auf mengatasnamakan yayasan dan rumah tahfiz mengumpulkan dana infak untuk membiayai terorisme. Tak ulangi lagi. Yayasan Aba Abdurrahman bin Auf, ruko yang mereka sewa itu dekat rumah saya, nggak nyampe setengah kilo. Di Waya Halim Pak sewa ruko, mereka bikin yayasan, ada ribuan kotak amal yang ditaruh di sana, ditaruh di toko-toko, di warung-warung, mengatasnamakan yayasan dan rumah tahfiz, tapi bukan untuk penghafal Al-Quran, tapi digunakan untuk membiayai terorisme. Apa misi mereka? Katanya ingin menegakkan khilafah, katanya ingin menegakkan negara Islam. Ini namanya mengkamuflase agama demi kepentingan pribadi. Nah, di sini ingin saya luruskan, kalau masuk Kertosari soalnya. Nomor satu, kalau ketemu kelompok yang begitu, katakan tidak ada satupun perintah menegakkan khilafah di dalam Al-Quran, tidak ada, maupun di hadis. Saya Suparman Abdul Karim, kalau ada yang bisa menemukan perintah menegakkan khilafah dalam Al-Quran dan hadis, saya mau gabung khilafah itu. Nggak ada. Mubadir Bapak Ibu. Kalau perintah sholat ada perintahnya, kalau nyuruh sholat subuh ada perintahnya, kalau sedekah ada perintahnya, kalau zakat ada perintahnya, kalau khilafah tidak ada perintahnya. Saya sudah dialog dengan kelompok-kelompok khilafah, termasuk organisasi yang dibubarkan pemerintah itu, Hizbut Tahrir Indonesia. Kata saya, satu aja tunjukkan sama saya, mana dalil memerintahkan khilafah. Nah, alangkah repot-repotnya pengen masuk surga Bapak Ibu. Kok masuk surga harus mendirikan khilafah? Bu, jenengan bakti sama suami, nyucuk tangan suami tadi saja bisa masuk surga, nggak harus mendirikan khilafah. Ini ada Pak orang demi menegakkan khilafah rela pegat sama suaminya. Di Bandar Lampung ada, nggak tahu kalau di Tanjung Sari. Rela pegat sama suami Pak, hanya demi menegakkan khilafah. Tidak ada perintah menegakkan khilafah, tapi berbakti suami itu wajib hukumnya. Makanya ibu-ibu, walaupun jenengan demo keliling Nusantara ini pengen menegakkan khilafah, nggak dapat surga. Tapi kalau berbakti kepada suami, taat kepada suami, ngurmat suami, jelas surganya. Karena nas-nasnya jelas sekali. Ini tentang khilafah, poin yang pertama. Yang kedua, bendera hitam. Idza ra'aitumur
rayatisud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Pernah lihat bendera hitam? Ulang lagi ya. Idza ra'aitumur rayatisud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di rumah kalian masing-masing. Mantaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan mau ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Tak ulang. Kalau ada orang yang mengibarkan bendera hitam, ngasih judul bendera tauhid lagi ya, Allahu Akbar. Kalau ada yang mengibarkan bendera hitam, maka tetaplah di negeri kalian masing-masing. Mantap-mantap di rumah, jangan melok-melok, jangan ikut-ikutan, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, karena mereka kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Makanya kelompok-kelompok kayak gitu Pak, merengkelnya jedut langit itu. Merengkel betul. Kalau ada di sini pasti merengkel itu, yakin dah saya. Pasti merengkel. Saya ini sudah banyak ceramah di mana kayak gini. Saya ceramah tanggal 26 Oktober, hari Selasa, di Lapas Kota Metro, Lapas kelas 2A. Lagi ceramah ada 4 teroris ngamuk pengen nimpukin saya. Sama narapidana yang lain ditangkap, hampir digebukin oleh narapidana yang lain. Karena mereka itu merasa paling benar. Qulubuhum kalzuburil hadid. Hati mereka itu keras sekali bagaikan baja. Enggak mau mendengarkan ceramah, enggak pernah mau mendengarkan nasihat, enggak mau mendengarkan pelajaran dari yang lain. Yang mereka pikir mereka saja yang paling benar. Ini kejadian Bapak Ibu. Coba lihat, yang masuk-masuk kelompok begitu Pak, mana ada yang ke pondok? Makanya anak jenengan harus masukin pondok pesantren biar selamat. Kadang-kadang belajarnya juga nyumput-nyumput. Mak jelas. Kalau kita tanya lo mondok di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Jadi begini, kelompok bendera hitam palsu. Loh, muncul pertanyaan, ada nggak Pak Ustadz kelompok bendera Islam yang bendera hitam yang tidak palsu? Ada. Kelompok bendera hitam asli nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Kalau Dajjal belum muncul, Imam Mahdi belum memimpin pasukan, maka semua yang pakai bendera hitam, entah itu HTI, entah itu ISIS atau apapun namanya, itu kelompok bendera hitam palsu. Jangan mau ikut-ikutan, apalagi mengibarkannya. Karena begini Bapak Ibu, kalau saya ini nyeramahin panjenengan enak Pak, jenengan belum terpapar. Yang nggak bisa itu kalau orang sudah keikut Bapak Ibu, nggak bisa diceramahin lagi. Malah saya dikafir-kafirkan. Mumpung anak jenengan ini belum terpapar, belum ikut-ikutan, hati-hati ngaji mereka. Jangan sampai sembarangan ngaji. Kalau sudah terpapar Bapak Ibu, bahasan nasnya begini, sufahaul ahlam. Otak mereka itu rusak, sudah dicuci otaknya. Makanya mereka tuh sampai berani ngebom karena otaknya sudah dicuci Bapak Ibu. Yang mereka tahu tuh jihad, mati syahid. Padahal bukan mati syahid, mati sangit. Mati sangit itu. Sekarang begini. Minum dulu ya. Ini kumat sakitnya. Baik. Sekarang begini, logika teroris Pak. Mereka ngebom gereja. Lu apa salahnya orang gereja, orang lagi ibadah? Ya Pak ya. Maka begini, man qatala nafsan muahidan, kata Nabi, lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang non muslim, baik non muslim yang bertetangga kita sebagai sesama warga negara, atau orang non muslim yang sudah menyerah hidup bersama kita, man qatala nafsan muahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh tetangga non muslim, maka dia tidak akan mendapatkan walau baunya surga.
atau lam yarah raihatal jannah, tidak bisa mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Ini ngebunuh orang non muslim. Terus begini mereka itu Pak, anti negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi mereka merasa Islam. Begini hadisnya, man mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan menolak pemerintah yang sah, tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Makanya jangan mau ikut-ikut pengajian Pak yang ngajak kita benci pemerintah, jangan mau. Ujung-ujungnya anti pemerintah. Ya kalau Pak Albert korupsi, kritik aja Pak Albertnya. Kan begitu, itu namanya orangnya. Tapi jangan sampai kita anti pemerintah, jangan sampai. Karena ngapa? Itu bugot namanya, memberontak. Orang yang mati dalam keadaan tidak mengakui pemerintahnya, maka matinya sama saja mati jahiliyah. Termasuk yang nggak milih Pak Jokowi. 2019 sudah berlalu. Di Bandar Lampung itu masih ada yang sampai hari ini nggak mengakui Pak Jokowi sebagai presidennya. Kesuwen betul. Masalah milih, kita milih kemarin Pak Albert, ada yang milih Pak Albert, ada yang tidak. Itu kan hak pilih, betul nggak kira-kira? Hak politik setiap warga negara. Tapi begitu sudah ada pemenangnya dan pemenangnya sudah dilantik, Pak Albert bukan kades untuk yang memilihnya saja. Tapi Pak Albert adalah kepala desa untuk semua warga Kertosari. Ya Pak ya. Gila begini. Karena kalau kita menolaknya, sama saja kita menolak baiat. Ketika kita menolak baiat, sama saja matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Muncul pertanyaan lagi Bapak Ibu, Ustadz, masalahnya mereka itu kayaknya soleh banget. Kayaknya mereka itu soleh. Kayaknya mereka itu alim. Begini Bapak Ibu, Nabi bersabda, yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an, akan keluar sekelompok orang, ya mungkin di zaman sekarang akan keluar sekelompok orang, yaqra'unal Qur'an, mereka semua membaca Al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Annahum kilabun nar, tetapi mereka itu sesungguhnya anjing neraka. Anjing neraka. Serem banget ini Pak. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini kecuali dalam hadis ini. Mbok ya terjemahnya itu kiri neraka gitu ya. Atau segawan neraka. Ini Nabi katakan Bapak Ibu, anjing neraka. Padahal mereka itu membaca Quran, padahal mereka itu sholat, padahal mereka puasa. Bahkan begini, bacaan Quranmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Hebat mereka Pak. Makanya Abdurrahman bin Muljam, teroris yang membunuh Imam Ali itu Bapak Ibu, hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Bacaan Quranmu tidak ada apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi mengapa mereka dikatakan anjing neraka? Karena mereka merasa paling benar sendiri, mengkafirkan yang gak segolongan sama mereka, dan mereka menentang pemerintah yang sah. Makanya kalau kata Buya Ar-Raji Hasim itu, hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Nanti pulang dari rumah tahfiz nyanyi lagu Indonesia Raya haram, pakai bendera merah putih haram. Ada nggak di Kertosari? Nah itu contoh itu contoh, itu emergensi. Ini harus ditindak ini, betul. Ini harus diantisipasi. Pasang bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram,
hormat bendera haram, cium tangan orang tua sudah diharamkan. Ini contoh mereka tuh begitu Bapak Ibu. Jadi merekrut orang agar benci sama negaranya sendiri, itu ciri-ciri mereka. Tak ulang lagi, merekrut orang sebanyak-banyaknya agar membenci negaranya sendiri. Ujung-ujungnya mereka akan memerangi negara mereka sendiri. Ini yang harus diantisipasi oleh kita semua. Dan ngapurong ya Pak, Nabi menyebutkan ciri-ciri fisik. Ngapurong ya, cuman jangan salahkan ciri-ciri ini ya. Ini diantaranya saja. Apa ciri-ciri mereka? Du shimain baina ainai, hitam di antara kedua matanya. Cidate kapalan. Ngapura sing kapalan. Maaf, enggak salah ya. Bukan karena itunya Bapak Ibu. Artinya orang Khawarij itu sangat rajin sujudnya. Saking rajinnya sujud, jidatnya nganti kapalan. Walaupun ada juga waktu sujud diurak-urak, ya hitam juga. Seminggu mau udah hitam itu. Walaupun bukan jidatnya yang salah, saking rajinnya sujud mereka itu. Selanjutnya apa kata Nabi? Katlih ya, janggutnya lebat. Janggutnya lebat. Makanya janggut yang paling bagus itu jangan yang lebat breng, jangan. Janggut yang paling sunnah itu Bapak Ibu sekepelan begini, cukur. Nah kayak Ustaz Nur Rahman. Itu kayak banyak bidadari yang bergelantungan itu. Kalau yang begini sekepelan itu bagus. Ini janggutnya tekan udel. Itu berlebih-lebihan, Nabi melarangnya. Jadi janggut itu sunnah Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan. Enggak boleh juga. Selanjutnya ciri mereka apalagi kata Nabi, muqallitut thiyab, menggantung pakaiannya setengah betis. Bahasa kitanya apa? Cingkrang. Yang saya prihatin loh Pak, banyak PNS di kantor sekarang itu celananya cingkrang semua. PNS di kantor-kantor pemerintahan celananya cingkrang. Saya nanya sama PNS itu, Pak itu celana apa? Kata saya, sunnah ini Ustaz. Enggak Bapak, bayangin dulu kata saya. Emang Nabi dulu kayak gini tah bajunya. Coba dibayangin, emang Nabi kayak gitu? Pakai kaos oblong, celana cingkrang. Kayak persis kayak orang mau nyangkul di sawah ya Bu ya. Emang Nabi kayak gitu? Nabi itu bajunya izar Bapak Ibu, sarung dicingkrang atau komis yang dicingkrang, dalamnya ada sirwal. Tapi kalau pakai sirwal saja tanpa gamis, sirwal saja tanpa izar, itu namanya celana Yahudi kata Nabi, bukan celana sunnah. Walaupun saya ingin tegaskan malam ini, bukan janggutnya yang salah, bukan jidatnya yang salah, bukan cingkrangnya yang salah, tapi satu hal yang digarisbawahi, mereka merasa paling benar dan mudah mengkafirkan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka mengajak masyarakat untuk melawan negaranya sendiri. Kalau ada yang begini, ini harus diantisipasi. Hati-hati dengan anak kita, jangan sampai salah dalam belajar. Kirimkan mereka ke pondok pesantren yang tepat, jangan sampai salah dalam mendidik putra putri kita. Itu saja dari saya. Sayanya yang nggak kuat, perih teriak-teriak terus ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.